semua dulu. Jadi kalau bekerja kita memanfaatkan sumber daya alam. Gunanya untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita. Betul, itu keberlangsungan hidup kita. Jadi itu yang tadi sudah Pak jelaskan. Bahwa semakin boros kalian memakai kertas, maka akibatnya apa? Kalau semakin tebang akan terjadinya kekurangan oksigen. Jadi kalian sama-sama ya penerus bangsa mengingatkan bahwa betapa pentingnya pohon. Yang ada contohnya pohon begitu ya. Nah, yang kedua berikut materi yang kedua tolong baca untuk kita yang B. Ya baik, di sini Pak mau memberi yang ini yang B. Kelangkaan. Halaman 69. B tentang kelangkaan, tolong bisa baca untuk kita semua. Yang mau baca angkat tangan saja. Yang mau baca angkat tangan saja. Nah, silakan tuh. Silakan tuh. Kelangkaan adalah salah satu masalah ekonomi yang istilahnya harus berlangsung. Kelangkaan terjadi saat sumber daya alam yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan. Betul sekali ya. Jadi kita berbicara tentang kelangkaan. Yang tadi Pak sudah jelaskan bahwa kelangkaan itu betul-betul sangat. Artinya begini, sumber daya alam itu sifatnya terbatas. Jadi secara berpikir secara apa? Akal sehat, artinya kita memakai barang sudah akan habis begitu. Dia sifatnya mudah habis dan sifatnya apa lagi? Ada bisa ya? Ya, jadi memang pada dasarnya kita berbicara tentang kelangkaan, artinya memang dia sifatnya terbatas, artinya dia mudah habis. Jadi yang tadi Pak sudah menjelaskan bahwa kalian memakai kertas itu harus memakai sesuai dengan kebutuhan begitu. Jangan kalian memborong atau memberikan contoh tisu begitu. Jadi kalian memakai itu sesuai dengan apa yang kalian perlu begitu ya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kalian perlu, apa yang kalian mau gitu. Jadi jangan kalian boros. Artinya kalau kalian boros maka oksigen semakin ya semakin menipis dan semakin habis. Betul sekali ya. Jadi di sini Pak sudah menyiapkan soal. Kalian sudah bentuk kelompok kok? Sudah. Ya baik. Sudah membagi kelompok. Kelompok satu yang mana? Ini. Nah, tulis di sini kelompok satu ya. Kelompok dua? Nama? Itu nak, kalian gabung aja di sini. Lu ada kelompok tidak? Kalian 3 orang? Enam orang? Nah, jadi pas sudah membuat ini lembar kerja peserta didik ya. Jadi Pak minta waktu kalian bekerja ya. Pak minta waktu sekitar 15 menit. Kita sama-sama presentasi, kita sama-sama panas. 15 menit. Silakan kerja. Waktu dimulai dari sekarang. Jadi kalian sama-sama berdiskusi. Kalau mau bertanya silakan angkat tangan. Pak tidak minta kalian beriut ya. Silakan.
kalian baca soal ini kan suka ada artinya kalian bisa baca, kalian bisa memahami. Pertanyaannya seperti apa? Jadi di sini pertanyaan akan menjelaskan dan mengumpulkan banyak penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kalian lihat di buku ada jawaban tulis. Silakan ya, atau berubah. Nanti kalian kerjakan sesuatu instruksi soal, oke? Atau yang ada mau bertanya? Di sini kamu tulis soalnya. Jadi kalian diskusi tapi jangan keluar terlalu besar ya. Di sini sudah aktif ya. Selesai. 5 menit dalam proses kok. Mana bisa selesai? Baik. Yang lain? Yang lain sudah atau belum? Semua sudah. Ini mau saya kami diskusi. Sudah diskusi. Ya. Ada mesin bagaimana? Karena memang waktu sangat terbatas, maka Pak minta untuk kelompok yang di sana yang sudah presentasinya silakan maju. Silakan cepat. Yang lain diam, yang lain diam. Kelompok yang keluarnya. Ya baik, untuk kelompok ini kelompok berapa? Ada yang kelompok 2 ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kelompok 2 kan presentasikannya silakan ke kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman. Selamat pagi Pak Guru, Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas tentang menguraikan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing yang dimulai dari siswa. Perkenalkan nama saya Joseph Thomas. Perkenalkan nama saya Aditya Sarita Putri. Perkenalkan nama saya Binyamin Sindenus. Perkenalkan nama saya Marita Aisyah Wiati. Nama saya Triksi Sinata Borakala. Dan pemateri Baik, sama membacakan soal nomor 1. Menguraikan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. A. Pembangunan yang dilakukan mencerminkan suatu usaha dalam proses peningkatan produksi nasional yang berupa pertumbuhan ekonomi secara positif. B. Pembangunan dilaksanakan dengan inovasi yang menyesuaikan perkembangan zaman. C. Pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan karakteristik budaya. D. Pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pendapat per kapita penduduk. Sekian presentasi kami. Sekarang kami akan memberikan kelompok lain kesempatan untuk bertanya. Ya baik. Di sini kelompok 2 sudah mempresentasikan ya hasil dari kerja mereka. Jika kalian kawan yang lain ada yang mau menambahkan atau yang mau ingin bertanya, diberi waktu dan kesempatan. Silakan. Untuk kelompok di sana bisa memberikan masukan atau kesempatan bertanya. Kelompok 1 apa yang ada yang bertanya? Kelompok 1, Atau saran? kelompok 3 memberikan waktu. Kelompok 4 dan 5 dasarnya yang tadi Pak sudah bilang kita sama-sama ya saling mengingatkan bahwa pembangunan berkelanjutan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk
generasi penerus seperti kalian akan merasakan dampaknya seperti apa begitu. Jadi dimana kalau ketika kalian sudah besar ya, nanti dampaknya nanti kalian akan rasa begitu. Apalagi di zaman modern sekarang, di zaman-zamannya yang adanya kayak perubahan begitu. Jadi memang pada dasarnya itu sangat penting ya untuk keberlangsungan kalian sendiri begitu. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompok baru dulu. Jadi Pak minta kalian ngomong di depan. Semua fokus ke depan, Pak akan memberikan kesimpulan begitu ya dari materi pada hari ini. Oke, di belakang sana dia ya. Ya, yang pertama mengenai tujuan pelajaran, peserta didik mampu menjelaskan langkah pencegahan kelangkaan sumber daya dengan baik. Di situ kita bisa lihat saja di halaman 69 kelangkaan dan permasalahan ekonomi. Yang pertama kelangkaan sumber daya alam. Menyangkut dengan kelangkaan sumber daya alam ini memang sifatnya terbatas, artinya memang dia mudah habis toh. Ya. Maka dari itu Pak minta sekali lagi kalian sama-sama menjaga dan melestarikan. Untuk apa? Untuk generasi penerus kalian. Atau kalian mau memakai borok atau sesuka hati? Atau kalian mau menjaga gitu? Ya? Menjaga ya. Jadi memang pada dasarnya itu barang itu memang harus kita jaga gitu, harus kita lestarikan. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati, merasakan begitu apa yang kita jaga gitu. Yang kedua, sumber daya apa yang kedua? Ya, sumber daya tenaga kerja. Artinya kita berbicara tentang sumber daya manusia. Ini kita berbicara tentang kompeten orang atau mereka memiliki keterampilan, pengetahuan seperti apa. Jadi di sini ini kita berbicara tentang tenaga kerja. Artinya setiap orang itu mempunyai basic atau setiap orang itu mempunyai keterampilan yang berbeda-beda gitu. Jadi contohnya orang yang bekerja di bank, itu mereka punya keterampilan bisa menguasai apa yang sudah diatur di bank, itu mereka bisa. Jadi mereka tidak bisa bekerja sebagai guru begitu. Jadi memang sudah sesuai dengan mereka punya basic, mereka punya keterampilan. Kita berbicara tentang itu. Yang ketiga, apa tadi itu? Yang ketiga di buku itu tentang apa? Nah, ini memang menjadi salah satu faktor terbesar begitu, kelangkaan modal. Jadi tanpa adanya modal, usaha itu sia-sia saja. Jadi tanpanya adanya modal, usaha itu bisa sia-sia saja. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini memang pada dasarnya uang itu sangat penting ya. Di zaman sekarang uang itu sangat penting. Jadi kalau tanpa adanya modal, suatu usaha itu sangat tidak bisa untuk dibangun. Yang keempat tentang apa? Kelangkaan yang keempat tentang apa? Ya, ini sama saja dengan keterampilan sumber daya manusia. Jadi tentang kewirausahaan. Artinya semua orang ini bisa saja. Perhatikan sini kelompok yang sini perhatikan. Perhatikan sini. Kelompok yang di sana juga perhatikan. Yang sini perhatikan. Kelompok yang perhatikan ya. Jadi kita berbicara tentang kewirausahaan. Artinya setiap orang itu bisa saja membuka usaha. Tapi kebanyakan orang itu memang lihat dari sisi pas sendiri ya. Membuka usaha itu memang gampang. Tapi kalau kita tidak melihat peluang usaha, maka kewirausahaan itu memang sangat sulit begitu. Jadi kalau bilang kalian membuka usaha tapi tidak mempunyai keterampilan yang tadi sudah jelaskan, sama saja omong kosong begitu ya. Jadi kalau bilang kita mau membuka usaha, kita harus lihat begitu. Lihat peluang usaha, macam contohnya di sekolah ya. Kita melihat peluang usaha apa yang kita bisa buat usaha di sekolah ini, di tingkat sekolah ini begitu. Jadi ada bisa kasih contoh peluang usaha di sekolah itu seperti apa? Jual jajanan. Nah, jual jajanan yang lain